أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, karena hadir ternyata gampang. Nah ini pakai ternyata itu. Ternyata gampang selama ini dalam benak menganggap tidak gampang. Iya. Nah inilah sampai depaknya merasa begitu. Lo nggak pernah kesini kok merasa sulit? Iya. Kalau kita sering, kalau kapal baru, Ya, baru. Kalau berapa kita sering, bulan? Bukan berapa bulan? baru ada 6 bulan. 6 bulan mah nggak baru, 1 semester. Iya. 1 semester itu kalau kita membaca sudah bisa menulis buku. Iya. Iya saya. Jadi nggak ada bahasa ternyata gampang. Berarti ke bawah opini orang bodoh, orang dungu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, baru saja kita sudah saksikan pernyataan saat pertemuan antara Kementerian Agama Indramayu ya dengan Syekh Panji Gumilang, di mana salah satu hasil pembicaraannya, bentuk pemaparan yang disampaikan oleh Panji Gumilang bahwasanya sebenarnya kunjungan ke sana tidak sulit begitu ya, terbuka seolah-olah begitu, sangat ya diakui oleh Kemenak. Indramayu mengatakan ternyata mudah, dan kata-kata ternyata itu ternyata menjadi bahan juga buat Panji Gumilang untuk membuli, memojokkan daripada Kemenak Indramayu ya. Dan ya ada kata-kata yang tidak enak juga di situ, dan ironinya juga Kemenak dari Indramayu juga terdiam dengan perkataan yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Namun sebetulnya bukan itu yang akan menjadi sorotan kita kali ini, saudara. Yang akan menjadi sorotannya adalah pernyataan yang katanya ternyata mudah begitu ya. Nah, mari kita coba saksikan atau kita buktikan omongan tersebut. Benarkah mudah untuk masuk ke lokasi Ponpes Al Zaitun tersebut begitu ya? Benarkah semudah yang diucapkan oleh baik itu Panji Gumilang maupun oleh Kemenak Indramayu tersebut ya? Saya beberapa hari yang lalu mendapatkan video di mana tim fakta dari ya TV One untuk mencoba masuk ke sana ternyata sangat sulit sekali. Ya, sangat sulit sekali. Berikut saudara kita saksikan terlebih dahulu, setelah itu nanti kita coba reaksi ya. Coba memberikan tanggapan dengan hal ini. Berikut videonya saudara. Pak Nakam, oke. Tapi mohon maaf untuk dari yayasan belum siap untuk bertemu dengan TV One. Kenapa? Dari yayasan sendiri belum siap bertemu dengan Iya, enggak. TV One. Kenapa? Disebutkan alasannya Pokoknya nggak, Pak? kita belum bersedia untuk bertemu dengan TV One. Ini dari siapa? Dari saya keamanan di sini. Bukan yang Ya, Siapa, tentunya Pak? dari seseorang tidak bisa kami sebutkan. Yang jelas dari yayasan belum bersedia bertemu dengan TV One. Oke. Iya, ya kita belum bisa menyampaikan alasan apapun. Cuma pesan ke kami seperti itu. Kalau dari pengurus dalam, Gini Pak Nakam, terakhir kan kemarin kami juga sempat ke sini. Informasi dari pihak security juga bisa, tapi bawa surat katanya gitu. Nah sekarang kami sudah prepare buat surat perizinan peliputan. Ya, yang diminta sama Al Zaitunnya sudah saya bawa semua Pak, termasuk pers, kartu pers saya sudah bawa. Ya, tapi dari yayasan belum bersedia bertemu dengan TV One. Yayasan ini maksudnya pimpinannya, saya Panji Gumilangnya. Ya, Diupayakan dulu kayak di telepon kemarin nggak bisa Pak? Sudah. Kita udah dapat
perintah atau instruksi dari yayasan seperti Dari Chef itu. Panji Gumilang. Bukan dari saya, dari yayasan belum menyampaikan. Yayasan ini siapa ya, Pak? Ya yang diajukan itu ke siapa? Loh enggak, Bapak langsung ngomong. Ya saya bukan nggak mungkin juga saya langsung perintah ke saya juga, tapi dari yayasan. Bapak kan dari pengurus dalam. Pemerintah yang memerintahkan Bapak itu siapa? Yayasan. Iya, atas nama siapa? Yayasan dari yayasan pesantren Masa menyampaikan. nggak ada namanya, Pak? Ya nggak apa-apa, nggak sebutin nama, pokoknya dari yayasan. Enggak, soalnya kan kita juga harus jelas, Pak. Ini Ya. peliputan saya soalnya Jadi seperti itu kan Mbak saya siapa juga dengan harus Mbak siapa? saya Tiara. Mbak Tiara. Jadi nanti kan mau meliput yang ada di Al-Zaitun. Betul. Ini kan di bawah naungan yayasan Betul. pesantren. Iya. Nah dari yayasan sendiri telah menyampaikan ke kami bahwa dari yayasan belum bersedia bertemu dengan TV One ke dalam. Ini khusus TV One aja atau media juga memang nggak boleh masuk ke dalam, Pak? Sementara belum. Media memang nggak boleh masuk ke dalam. Iya, sementara belum ada media Ini yang masih kesini. tertutup, Pak. Iya, untuk umum sebetulnya masih tertutup. Kenapa sih, Pak? Belum ada klarifikasi lagi berarti soal kemarin. Belum. Keberuntungan belum berpihak kepada tim fakta hari itu. Permohonan surat yang kami bawa untuk memintakan klarifikasi kepada pihak Pondok Pesantren Al-Zaitun atas apa yang terjadi selama ini mendapatkan penolakan. Masih bahwa memang media nggak boleh meliput. Belum, sampai kapan? Ya kita tidak tahu, belum paham persis. Kenapanya juga nggak bisa Ya, dibilang? belum bisa saya karena memang kita petugas di sini. Kalau memang udah ada perintah kamu ya masuk. Kalau memang belum ya belum. Seperti itu, Mas Tiara. Kok kayak ada yang ditutupi ya, Pak? Oh tidak ditutup, kita terbuka semuanya. Kalau memang kita Kalau terbuka, menghubungi tapi di sini kenapa nggak juga boleh udah masuk? masuk. Iya, tapi kan Kita kenal, kita baru masuk. nah ini Memang saya dari coba tadi. memperkenalkan diri dengan surat loh, Pak, dengan kartu pers juga. Bahkan KTP saya kemarin sudah kasih. Jadi seperti itu aja. Memang kalau memang kirim surat ya kirim surat saja dulu. Tapi kalau untuk liputan belum bisa. Lebih memilih diam 1000 bahasa. Mungkin inilah yang dilakukan oleh pihak Pondok Pesantren Al-Zaitun atas kontroversi dan indikasi adanya NII KW 9 di dalam Pondok Pesantren Al-Zaitun. Informasi dari dalam memang dapat arahan nggak diperkenankan TV One untuk masuk ke area Al-Zaitun untuk melakukan peliputan, untuk wawancara apapun itu. Tadi saya juga menegaskan ini TV One aja atau media lain, tapi memang mereka masih membatasi. Ya, saudara, kita sudah lihat dan kita saksikan bersama bahwa ternyata sangat sulit untuk bisa masuk ke dalam lokasi Pondok Pesantren Al-Zaitun itu, ya, sangat sulit. Tidak semudah yang dibicarakan oleh Panji Gumilang saat dia menerima kunjungan dari Kemenak Indramayu, begitu ya. Begitu susah, sulit, bahkan ditolak, ya, ditolak. Tim fakta dari TV One untuk mencoba mencari informasi, begitu ya. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut? Tapi yang terjadi, apa buktinya? Mereka ditolak mentah-mentah, disuruh kembali, tidak diberi kesempatan untuk masuk ke dalam lokasi Pondok Pesantren Al-Zaitun. Padahal sebelumnya dia telah memberikan surat izin untuk bisa masuk ke dalam pondok pesantren tersebut, tapi ternyata ditolak. Pertama yang kita dapat dapat kita tangkap dari apa yang dialami oleh kru dari TV One ini, pertama ini menjawab apa yang dinyatakan oleh Panji Gumilang, ya, apa yang dinyatakan oleh Panji Gumilang terhadap Kemenak Indramayu itu tidak benar adanya, gitu ya. Itu tidak benar. Ya, buktinya ini, faktanya ditolak. Yang pertama. Yang kedua, apa yang dialami oleh TV One dengan ditolaknya itu sebetulnya justru memberikan satu pola pemikiran di khalayak ramai, ya, kecurigaan yang semakin tinggi jadinya. Ya, itu yang terjadi. Justru orang akan mempertanyakan dan timbul pertanyaan, kenapa begitu sulit? Kenapa ditutup-tutupi? Kenapa dilarang, ya, orang mencoba untuk bertabayun? Ya, kan ini tujuannya kan mengklarifikasi tentang berita yang beredar, informasi-informasi yang berkembang. Nah, justru TV One itu datang ke sana ingin membantu pihak Al-Zaitun,
ya, untuk mencoba mengklarifikasi kepada Al Zaitun, bertabayun kepada Al Zaitun, dan nanti akan diinformasikan kepada seluruh masyarakat. Seharusnya kalau saya ada yang berada dalam pihak Al Zaitun, ya, khususnya Panji Gumilang, dia sebaiknya mengundang sebanyak-banyaknya media, khususnya dalam hal ini adalah televisi, sampaikan di sana, adakan konferensi pers, ya, tunjukkan kalau memang itu tidak benar. Tunjukkan kalau seandainya isu yang beredar itu adalah satu kebohongan. Nah, tunjukkan, buktikan. Melalui media ini salah satu kesempatan, salah satu sarana untuk membantu Al Zaitun, untuk membantu Panji Gumilang, menjawab atas apa tuduhan-tuduhan yang berkembang. Harusnya begitu. Jadi bukan malah ditahan, bukan malah ditolak. Kalau menurut saya ya salah. Undang pers, ya, televisi-televisi diundang, media massa diundang, supaya bisa diklarifikasikan untuk membuktikan bahwasannya isu yang berkembang itu adalah tidak benar. Nah, harusnya begitu. Akan tertolong. Panji Gumilang dan Al Zaitun akan tertolong ketika banyak media massa memberikan informasi yang sebenarnya, ya, terhadap perkembangan yang terjadi di dalam Al Zaitun itu. Justru jangan ditutupi atau jangan dilarang seharusnya. Justru kalau seandainya dilarang, terjadi pelarangan, tidak boleh masuk, hal ini justru memberikan asumsi negatif, bahkan kecurigaan yang lebih mendalam lagi. Kenapa ditutupi? Kenapa dilarang? Kenapa tidak boleh masuk? Ya. Kalau dilarang, ditutup-tutupi, ini berarti ada sesuatu yang memang tidak layak dipublish, gitu ya. Artinya bukan tidak layak dipublish. Bisa jadi isu yang berkembang itu benar adanya. Nah, itu asumsi yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat jadinya. Nah, sekali lagi, alangkah baiknya justru Al Zaitun terbuka, ya, terbuka terhadap pers, terbuka terhadap media, sehingga ini bisa membantu Al Zaitun, membantu Panji Gumilang, ya, di dalam membuktikan membuktikan di dalam pondok pesantren Al Zaitun itu benar-benar tidak ada yang menyimpang. Membuktikan bahwasanya di dalam pondok pesantren Al Zaitun itu tidak ada ajaran sesat. Membuktikan bahwasanya apa yang beredar sekarang ini adalah hoax. Harusnya begitu. Jadi dipergunakanlah media massa, televisi kah, koran atau majalah kah, ataupun yang lain, ya. Sehingga ini bisa menjawab dan menenangkan keresahan masyarakat. Ya, sekarang kalau hanya menerima Kementerian Agama, maaf, masyarakat bukannya tidak percaya dengan Kementerian Agama, tapi tingkat kevalitan data penggalian yang dilakukan oleh Kemenak itu sangat terbatas. Buktinya kemarin begitu. Setelah diadakan kunjungan, apa hasilnya? Malah dia mengaku mendapat pencerahan. Ya. Dan itu hanya di backup sampai situ saja, tidak dipublish. Begitu ya. Harusnya Kemenak, seharusnya kalau memang pondok pesantren Al Zaitun ini di bawah naungan Kemenak, seharusnya ada pembinaan dari Kemenak. Ya, ada penelitian lebih lanjut. Cari, kalau memang ada yang salah, diluruskan. Mana yang ada berbelok, ya dibenarkan. Begitu seharusnya. Bukan malah dia saja di sana, menerima apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang, mengaku mendapat pencerahan, lalu melepaskan begitu saja, mengatakan ada perbedaan, dia juga punya dalil. Bukan masalah dia punya dalil atau tidak punya dalil, tapi masalahnya dalil-dalilnya yang dipergunakan yang selama ini itu banyak yang tidak sesuai dengan dalil teks yang sebenar, konteks sebenarnya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam memahami sebuah hadis. Nah, dengan adanya media, seharusnya dengan ada media ini akan lebih membantu Panji Gumilang, membantu Al Zaitun untuk membuktikan bahwasanya apa yang terjadi di dalam Al Zaitun itu memang baik-baik saja.
Dan isu yang beredar itu adalah tidak benar. Harusnya begitu tuh, dibantu dengan melalui media ini akan terbantu. Nah, seharusnya begitu. Tapi disayangkan malah ditolak. Justru ini sekali lagi akan menimbulkan kecurigaan yang lebih kuat di tengah-tengah masyarakat. Kenapa ini ditolak? Nah, begitu. Tidak sesuai dengan pernyataan ketika Kementerian Agama datang ke sana dengan apa yang dialami oleh tim fakta dari TV One. Nah, seharusnya itu yang dilakukan, saudara. Itu yang dilakukan oleh Al Zaitun. Semoga saja ini sampai ke Pondok Pesantren Al Zaitun, khususnya Panji Gumilang. Saran saya justru sebaiknya dibuka pintu Al Zaitun itu selebar-lebarnya terhadap media massa. Agar media massa bisa membantu Pondok Pesantren Al Zaitun, bisa membantu Panji Gumilang di dalam membuktikan kepada publik, kepada masyarakat bahwasanya apa yang terjadi di Al Zaitun itu baik-baik saja. Dan isu yang beredar itu adalah tidak benar. Harusnya begitu tuh. Baik saudara, ini sebagai pertimbangan saja dan juga mungkin bisa menjadi satu masukan. Ya, semoga ini bisa diterima dan ya khususnya di Pondok Pesantren Al Zaitun, dan ini menjadi perhatian kita bersama. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.